kebangkitan di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ini merupakan satu titik awal untuk membangkitkan kembali semangat dari para rasul-rasul yang waktu itu sudah mengalami ketakutan yang amat sangat ketika Yesus mati. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu yang terkasih, para murid-murid Tuhan Yesus bersembunyi. Mereka tidak berani tampil di depan orang banyak. Mereka mengalami ketakutan yang amat sangat. Tapi dengan turunnya Roh Kudus, para rasul mengalami atau memiliki keberanian yang penuh. Karena Roh Kudus dapat masuk dan bangkit di dalam kehidupan para rasul, dan kebangkitan inilah yang membuat para rasul bangkit dan berani, sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat pada hari Pentakosta ada perubahan-perubahan yang dialami oleh para rasul. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mengingat atau merayakan hari Pentakosta bagi kita hari ini, kita juga harus mengalami kebangkitan. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tentang hari Pentakosta. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab Bapak Ibu semua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya itu bagi sebagian orang menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah kebodohan. Pencurahan Roh Kudus itu adalah khayalan manusia. Pencurahan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang fiktif, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat yang ke-13 ada orang-orang yang menyindir orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus, bahwa mereka yang penuh dengan Roh Kudus adalah mereka yang sedang mabuk oleh anggur manis. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus, saudaraku yang terkasih, bagi orang percaya, bagi sebagian orang percaya, adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang harus atau kudu dialami oleh orang-orang percaya. Karena Roh Kudus itu bukan sebuah hayalan atau sesuatu yang fiktif belaka, tapi Roh Kudus itu adalah sebuah kenyataan kehadiran Allah di dalam gereja Tuhan. Dengan pencurahan Roh Kudus itu merupakan titik awal lahirnya gereja Tuhan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, orang-orang percaya berkumpul menjadi satu.
Dan Bapak Ibu yang kekasih, ayat yang kedua, tiba-tiba setelah mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan dalam kumpulan itu? Ayat yang keempat dikatakan, dalam perkumpulan itu, saudaraku yang kekasih, maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, perkumpulan yang bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang percaya atau oleh para murid sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Perkumpulan seperti apakah yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus, dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka tidak tahu. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam kehidupan orang percaya ini hanya bisa dikasih tahu, hanya bisa disaksikan, hanya bisa diberitahu oleh mereka yang ayat 4 sudah penuh dengan Roh Kudus. Mereka yang penuh dengan Roh Kudus ini adalah mereka yang dalam kumpulan orang-orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, dalam di era modern ini Bapak Ibu yang kekasih, banyak orang sudah tidak lagi menganggap kehadiran Roh Kudus adalah sesuatu yang nyata. Sehingga pada akhir zaman ini Roh Kudus itu, saudaraku yang kekasih, bahasa Roh Kudus itu sudah diperjualbelikan. Bahkan ada yang membuka kursus-kursus mengenai kepenuhan Roh Kudus. Setelah orang penuh dengan Roh Kudus, maka orang itu memiliki tanda-tanda, yaitu berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Gereja sudah masuk dalam era modern, dan gereja sudah mulai menyimpang dari ajaran Kisah 2 ayat 1-13, bahwa mereka yang penuh dengan Roh Kudus adalah mereka yang, saudaraku yang kekasih, bisa berbahasa roh. Dan bahasa roh yang mereka terima adalah bahasa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Tapi bagi sebagian orang percaya, bagi sebagian gereja, Roh Kudus atau bahasa roh ini bisa dipelajari. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa bagian orang-orang percaya yang mulai mempelajari bahasa roh. Tapi kalau kita lihat dalam pembahasan ini, saudaraku yang kekasih, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Bukan bahasa yang diberikan oleh pendeta, bukan bahasa yang diberikan oleh para pemimpin. Sehingga dalam beberapa ajaran Bapak Ibu yang kekasih, ketika ibadah dimulai, ada beberapa hamba Tuhan yang selalu, saudaraku yang kekasih, yang selalu di akhir zaman ini, makanya sulit sekali membedakan antara ajaran yang alkitabiah dan ajaran yang merupakan ajaran manusia. Tapi kalau kita bertolak belakang, berdiri di dalam Kisah pasal 2, maka kita akan melihat yang sesungguhnya gereja yang berdiri atas kebenaran firman Tuhan dan yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, yang berdiri atas pemahaman Alkitab dan berdiri atas pemahaman manusia. Ada beberapa yang memang ketika mulai beribadah mereka katakan seperti ini, mari kita mulai berbahasa roh. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, tapi ini fenomena-fenomena yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mari kita mulai berbahasa roh. Yang kedua, ikuti saya. Kalau kita berdiri dari Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah dan mereka dengan Roh Kudus, dan mereka berbahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka. Dan ketika Roh Kudus memberikan bahasa itu kepada mereka, maka mereka akan mengatakan atau mereka akan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka akan ada yang namanya perubahan hidup. Katakan amin. Bukan perubahan kata-kata saja. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika lahirnya gereja, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka ada perubahan hidup di dalam kehidupan orang percaya.
Perubahan hidup seperti apakah, saudaraku yang terkasih, yang harus atau kudu dialami oleh orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus? Pertanyaannya, sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus? Ataukah Roh Kudus itu hanya sebuah cerita? Ataukah Roh Kudus itu hanya sebuah informasi? Atau Roh Kudus itu hanya sebuah dongeng, sebuah fiktif yang tidak nyata? Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk mari penuhlah dengan Roh Kudus. Tanda-tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus selain dalam dia bisa berbahasa lidah, tanda-tanda awal, maka kita akan melihat dalam ayatnya yang ke-42, 41. Mereka yang telah penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi dalam perubahan hidup mereka? Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Yang pertama, ketika orang penuh dengan Roh Kudus, orang itu menjadi orang percaya. Katakan amin. Tapi ketika dia menjadi orang percaya, dia tidak berhenti saja sebagai orang percaya. Ayat yang ke-42, kita lihat ayat 42. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi orang percaya. Hal yang kedua dalam ayat yang ke-42 dikatakan, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46 bagian A. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Hal yang pertama ketika kita penuh dengan Roh Kudus, selain tanda-tanda bahasa lidah yang diajarkan oleh Roh Kudus, sekali lagi saya mau garis bawahi bahwa kalau ada orang yang mengajarkan Anda berbahasa roh, jangan ikuti. Itu pelajaran sesat. Jika Anda didoakan terus Anda diminta ayo ikuti saya berbahasa roh, jangan ikuti. Namanya bahasa roh itu roh yang memberikan. Namanya bahasa roh itu roh yang mengajarkan, bukan manusia. Namanya saja bahasa roh, roh yang mengajarkan. Selain tanda-tanda memiliki bahasa roh, dia juga memiliki tanda-tanda lain, yaitu yang pertama tadi menjadi orang percaya, memberi diri dibaptis. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Tekun. Orang yang menjadi percaya ini adalah orang yang tekun. Tekun ini artinya selalu dan senantiasa mempelajari. Saudaraku yang terkasih, dalam ayat yang ke-40 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka tekun mencari Tuhan, tekun di dalam persekutuan. Tidak ada alasan untuk tidak bersekutu. Tidak ada halangan untuk tidak bersekutu. Tidak ada suka atau tidak suka di dalam bersekutu. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kadang-kadang persekutuan kita itu terganggu ketika hati kita terganggu. Ketika ada hal-hal lain yang mengganggu hati kita, maka ketekunan kita dengan Tuhan pun berkurang. Bunyi langkah orang yang kita nggak suka aja bikin pusing kepala. Ketekunan kita berkurang. Apalagi kalau dia bicara, dengar suaranya aja seperti suara lebah, mengganggu ketekunan kita. Akhirnya memilih untuk tidak bertekun hanya gara-gara orang lain. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, selain dia bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa, dia akan tetap tekun dalam pengajaran. Tidak akan terganggu hidupnya. Dia tidak akan dikendalikan oleh hidup orang lain. Dia akan tetap tekun, baik angin badai maupun angin biasa, angin puting beliung atau angin badai seroja. Dia akan tetap tekun dalam pengajaran Rasul. Tidak akan terganggu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat tanda-tanda ini masih adakah di dalam diri kita. Masihkah kita bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan? Di hari Pentakosta ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jika kita sudah penuh dengan Roh Kudus, mari kita tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Katakan amin. Persekutuan kita tidak
dan keadaan yang ada. Jika kita penuh dengan Roh Kudus, maka persekutuan kita akan menjadi number one, menjadi nomor satu dibandingkan dengan persoalan yang kita hadapi. Makanya tadi Bapak yang bilang, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita ditinggalkan semua beban dan persoalan kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Satu cerita saudara, saya ingat Bapak Ibu yang terkasih, ini cerita saya sudah berulang-ulang kali, tapi tidak apa-apa saya ingatkan kembali di hari Pentakosta ini. Ketika ada satu bapak-bapak yang seakan menumpang sebuah truk dengan memikul beban yang berat. Ketika dalam perjalanan ada sebuah truk yang melintas di tempat bapak-bapak ini berjalan sementara memikul. Truk ini menawarkan jasanya, "Bapak, mari naik ikut saya biar lebih cepat perjalanannya." Ketika bapak ini naik di atas truk yang dia tumpangi, Bapak Ibu yang terkasih, dia tidak pernah menanggalkan bebannya. Dia tidak turunkan beban yang ada di bahunya. Dia tidak turunkan, dia tetap pikul walaupun sudah ada di atas truk. Maka sama saja, mungkin waktunya lebih cepat, tapi beban berat itu akan tetap dan terus ada karena dia tidak mau menanggalkan pikulan dia. Demikian juga dengan orang percaya. Ketika sudah masuk dalam menjadi orang percaya, kita katakan, "Marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sudah ada di dalam Tuhan, sudah menjadi orang percaya, sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi masih terus memikul beban itu sendiri. Padahal Tuhan bilang, "Taruh beban itu, biar aku yang pikul, bukan kamu yang pikul." Tapi kita masih dengan kekuatan kita sendiri, kita memikul beban kita. Yang capek siapa? Yang capek sang pemikul. Makanya kenapa orang percaya selalu mengatakan hal ini, "Saya capek, saya lelah." Kenapa? Karena semua beban itu dia pikul sendiri. Mau gak capek, mau gak lelah, taruhlah beban itu kepada Tuhan, katakan amin. Biarlah Tuhan yang pikul beban itu. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita ada dalam pengajaran rasul-rasul, kita tekun dalam pengajaran rasul-rasul, kita ada dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, katakan amin. Di hari Pentakosta ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, tanda-tanda kita penuh dengan Roh Kudus, mari kita bertekun. Tekun apapun yang terjadi, tekun apapun yang menjadi persoalan kita, hidup terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang berikut dalam ayatnya yang ke-44 bagian A. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak sekali mujizat setelah penuh dengan Roh Kudus, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah tetap bersatu, katakan amin. Kira-kira Rasul Paulus ini, para rasul ini yang 12 orang ini, 11 karena satu bagi anak, masuk satu lagi namanya Matias untuk bergabung menjadi 12. Kira-kira mereka ada persoalan nggak Bapak Ibu yang terkasih? 12 orang. Jangankan 12 orang, 2 orang saja bisa bersentuhan, bisa berantem. Suami istri bisa berantem nggak 2 orang? Bisa. Mama anak bisa nggak berantem? Apalagi sama tetangga, apalagi sama orang lain. Bisa kepala rasul ini bersinggungan, bisa kepala rasul 12 ini, tapi tidak pernah diceritakan latar belakang atau kondisi keadaan dari 12 rasul ini. Tapi saya percaya akan terjadi gesekan-gesekan untuk membuat mereka menjadi dewasa, menjadi rasul yang benar-benar rasul Kristus. Ada gesekan, ada goncangan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, mereka tetap menjadi satu. Siapakah mereka? Mereka adalah rasul-rasul Allah. Baik yang pernah membenci kebenaran firman Tuhan, maupun mereka yang pernah menerima firman Tuhan. Ini orang percaya, orang-orang yang menerima perkataan memberi diri, ada 3.000 jiwa yang dipimpin diajarkan oleh rasul-rasul ini. Bayangkan ngurus 3.000 jiwa, 11 rasul, 12 rasul pemain baru, mengajarkan 3.000 jiwa. Saya percaya mereka stres. Ada cara melatih yang begini, ada cara melatih yang begini, ada cara memberitakan Injil. Bagaimana melatih 3.000 jiwa?
ini Bapak Ibu yang terkasih. Rasul-rasul pasti ada gesekan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab katakan dalam ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Walaupun ada goncangan tetap bersatu, katakan amin. Lebih kencang lagi katakan amin. Lebih kencang lagi katakan amin. Tetap menjadi satu. Karena ini yang diinginkan oleh Tuhan. Karakter orang setelah penuh dengan Roh Kudus, yaitu dia tidak lagi melihat kepentingan dirinya sendiri, tapi dia lebih melihat kepentingan orang banyak. Menjadi satu. Bukan saja menjadi satu, saudara yang terkasih. Kita baca baik-baik, saudara yang terkasih. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Pada kata dan. Apa Bapak Ibu yang terkasih? Segala kepunyaan mereka adalah segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada pengorbanan, Bapak Ibu yang terkasih. Ada pengorbanan. Saudara yang terkasih, kita lihat di sini, bayangkan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, milik bersama-sama. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya selalu katakan kepada Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, gereja ini merupakan milik bersama. Kalau datang ke gereja, saya selalu tanamkan nilai-nilai dari dulu. Kalau datang ke gereja, anggaplah rumah sendiri. Bapak Gembala adalah tamu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, saya menanamkan nilai ini supaya Anda mencintai rumah Tuhan. Kalau Anda mencintai rumah Tuhan, maka Bapak Ibu yang terkasih, Anda akan bertanggung jawab dengan fisik ini. Itu yang saya tanamkan kepada Bapak Ibu. Kepunyaan bersama, milik bersama. Jadi jangan pernah lagi bilang, itu gerejanya Philadelphia, gerejanya Pak Herson. Kita ke gereja Pak Herson. Bukan, ini bukan gereja Pak Herson, katakan amin. Ini adalah gereja Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini bukan gerejanya Pak Alo, bukan gerejanya Pak Yakin, bukan gerejanya Pak Hendrik. Tapi ini adalah gereja Yesus Tuhan, katakan amin. Di sini nama Tuhan dimuliakan. Oleh sebab itu Alkitab katakan, apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih, adalah dikatakan dalam ayat, dengan bertekun dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa. Bayangkan menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kadang yang ada pada kita saja kita nggak rela untuk berikan, apalagi disuruh menjual harta milik kita terus dibagikan kepada orang-orang, kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, apapun bisa terjadi, katakan amin. Apapun bisa terjadi, katakan amin. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, apapun bisa terjadi. Yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil bagi Allah. Sudah tahu, dalam pembangunan rumah Allah, dalam pembangunan bait Allah di Yerusalem, orang-orang rela mempersembahkan seluruh kepunyaan mereka, emas, perak, semua yang ada pada mereka. Mereka persembahkan untuk pembangunan bait Allah yang ada di Yerusalem. Ketika Roh Kudus menggerakkan mereka, gereja digerakkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, katakan amin. Dan kalau Roh Kudus yang sudah menggerakkan orang percaya, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah untuk Allah kerjakan bagi orang tersebut. Tidak semua orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka. Selalu ada dari mereka, artinya tidak semua orang. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Saya katakan tadi, tidak ada perkara yang mustahil ketika Roh Kudus mulai menggoncangkan satu orang. Ketika Roh Kudus menggoncangkan orang percaya,
maka ego kita itu kita taruh di belakang. Yang ada adalah kepentingan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, dalam Lukas 2 ayat yang ke-40, ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Untuk mengalami pasal 2 ayat yang ke-42 sampai 47 ini, kita harus terlebih dahulu penuh dengan Roh Kudus. Untuk penuh dengan Roh Kudus, maka kita harus penuh, kita harus tekun, kita harus ada dalam persekutuan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting Bapak Ibu yang kekasih, kita lihat dalam ayat yang ke-47. Selain mereka bertekun dan mereka membagikan harta benda mereka masing-masing, ayat 47. 47 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sambil memuji Allah. Oke, 1, 2, 3. Sambil memuji Allah. Dan mereka dan tiap-tiap hari dengan orang-orang yang kita lihat sambil memuji Allah. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan kita berkumpul dalam satu tempat sambil memuji Allah. Yang paling menarik buat saya Bapak Ibu yang kekasih, dan mereka disukai semua orang. Di sini tidak dikasih tahu mereka disukai hanya oleh orang percaya, tapi mereka disukai semua orang. Bagaimana hidup kita disukai oleh semua orang? Orang sama anak sendiri aja gak disukai, sama suami sendiri, sama istri sendiri aja kadang gak disukai. Pertanyaan kan, kita sudah penuh dengan Roh Kudus belum? Sudah jangan bicara tentang tetangga, sudah tidak usah berbicara tentang teman. Mari kita koreksi hidup kita. Kita disukai semua orang atau tidak? Katakan amin. Kita masih disukai oleh semua orang sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Artinya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berkumpul, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ketika kita menjadi satu, ketika kita rela dalam mengorbankan sesuatu untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan, maka Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan kita akan disukai semua orang. Walaupun Bapak Ibu yang kekasih, tidak semua orang menyukai kita. Untuk menjelaskan kepada orang yang tidak menyukai kita itu nggak penting, karena dia akan terus tidak menyukai kita. Tapi bagi orang yang menyukai kita, kita nggak perlu menjelaskan apa-apa, dia akan tetap terus menyukai kita. Rahasianya penuhlah dengan Roh Kudus, sehingga keadaan orang tidak akan mengontrol hidup kita. Saya selalu bilang kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada saudara-saudara saya, jangan sampai kita marah. Kemarahan kita dikendalikan oleh sikap orang lain. Sekali lagi, jangan sampai hati kita terganggu, kita menjadi marah karena orang lain mengendalikan kehidupan kita. Lain halnya ketika kita mendisiplinkan anak kita, mendisiplinkan keluarga kita, mendisiplinkan komunitas kita. Kadang-kadang saudara yang terkasih, tingkah orang selalu mengendalikan kita, membuat kita marah. Tapi mari saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan sampai kita dikendalikan kemarahan, emosi kita, sukacita kita, damai sejahtera kita dikendalikan oleh sekeliling kita. Kalau baik-baik saja kita happy-happy, tapi kalau ada orang yang mulai membuat kita, makanya tadi saya bilang kadang-kadang bunyi sepatu orang yang kita tidak suka aja membuat kepala kita. Apalagi ada orang yang super cuek. Dia masuk dengan sepatu hak tinggi dan dia sepatunya bunyi peletak-peletok, padahal orang nggak suka, maju terus duduk di samping orang yang lagi nggak suka. Yang ada orang yang nggak suka jadi gigi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apapun
apapun kondisi orang tersebut, mari kita jaga hati kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Di hari Pentakosta, hari yang bukan cerita dongeng, kita semua harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Sekalipun ada orang yang menganggap kita orang gila, orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan selalu menjadi orang mabuk, orang yang sedang dalam hayalan. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, dalam doa kadang-kadang berbahasa lain dan lain sebagainya. Orang percaya kadang-kadang berdoa menangis, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang bertepuk tangan. Bagi sebagian orang itu merupakan orang gila. Tapi bagi orang percaya, mereka adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang luar biasa, disukai oleh semua orang. Katakan amin. Karena orang yang penuh dengan Roh Kudus itu hanya dikontrol oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, saudara yang terkasih, Roh Kudus ini adalah Allah sendiri, tapi dia merupakan roh yang sangat sensitif. Jadi kalau dia dipersilakan untuk masuk dalam diri kita, kita mengizinkan dia untuk berkarya dalam kehidupan kita, maka dia akan berkarya. Jika kita tidak mengizinkan dia berkarya dalam diri kita, maka dia bukan orang yang kepo. Katakan amin. Tahu kepo? Lupa ya kepo. Kepo itu orang yang cenderung masuk dalam persoalan orang lain. Roh Kudus tidak seperti itu. Dia enggak kepo. Dia akan terus bekerja dan berkarya apabila dia diizinkan oleh kita untuk berkarya di dalam kehidupan kita. Tapi jika kita tidak mengizinkan dia berkarya, maka dia akan berdiam diri. Dan kalau kita mulai berdiam diri, maka saudara kasih lama-lama Roh Kudus akan undur dari dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus sudah undur dari dalam kehidupan kita, maka kita hanya menjadi manusia biasa pada umumnya. Tidak lagi menjadi manusia ilahi. Sudah tidak lagi menjadi manusia yang berkarakter ilahi, karena sudah tidak ada lagi benih ilahi di dalam kehidupan kita. Bisakah Roh Kudus undur dari dalam kehidupan orang percaya? Bisa. Ketika kapan? Ketika kita mendukakan Roh Kudus itu. Ketika kita sudah tidak lagi tunduk kepada Roh Kudus. Ketika kita sudah tidak lagi mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus didukakan itu, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen biasa. Orang-orang Kristen pada umumnya. Padahal kalau mau dibilang bahwa orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kita lihat ada begitu banyak orang, saudara yang terkasih, yang mengikut Kristus. Ada begitu banyak orang yang mendengar tentang Yesus. Ada begitu banyak orang yang mengalami mujizat waktu Yesus membuat mujizat sebelum Yesus mati. Tapi ketika Yesus naik ke surga, ada berapa orang yang menyaksikan kenaikan Yesus? Ketika Yesus naik ke surga, ada berapa orang yang menyaksikan kenaikan Yesus? Hanya 120 orang. Bayangkan dia pernah memberi makan 5.000 orang. Bayangkan dia pernah memberikan mujizat-mujizat. Di mana mereka semua? Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Ada orang-orang percaya yang tidak sanggup mendengar perkataan Yesus yang keras. Ada kalanya perkataan Yesus keras, ada kalanya perkataan Yesus itu lemah lembut. Tapi mereka yang penuh dengan Roh Kudus, mereka yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka yang tetap bersatu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, mereka yang selalu digerakkan oleh Roh Kudus untuk selalu hidup berkumpul bersatu dan membagi-bagikan berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Dan mereka akan disukai oleh semua orang. Mereka ini adalah orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kudus. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mestinya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Di hari perayaan Pentakosta ini, saya menantang Bapak Ibu untuk kembali menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Untuk kembali mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin Roh Kudus itu belum undur dari dalam kehidupan kita, tapi Roh Kudus itu sementara berdiam diri. Atau mungkin Roh Kudus sudah undur dari dalam kehidupan kita. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni, tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus.
Roh Kudus ini bukan mengata-ngatai Roh Kudus, tapi Roh Kudus ini Bapak Ibu yang kasih, menghujat Roh Kudus, yaitu tidak mengakui kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Tidak mengakui hadirnya Roh Kudus, tidak mengakui bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Dan banyak orang, saudara yang terkasih, yang punya pengalaman. Mungkin bagi Bapak Ibu hari-hari ini, Bapak Ibu belum sampai pada menghujat Roh Kudus. Mungkin Roh Kudus masih berdiam diri dalam kehidupan kita. Tapi biarlah di hari Pentakosta ini, mari izinkan kembali Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, lagu zaman dulu yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan itu hanya dua. Yang membuat kita bisa berjumpa dengan Tuhan atau masuk dalam surga, dalam pengalaman surga yang kekal itu hanya dua, yaitu digambarkan dengan dua sayap burung nasar, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Anda mungkin penuh dengan Roh Kudus, tapi Anda tidak penuh dengan firman, maka burung itu tidak akan bisa terbang. Anda mungkin penuh dengan firman, tapi tidak penuh dengan Roh Kudus, maka Anda tidak akan bisa terbang dari mata si ular. Tapi ketika Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda penuh dengan firman, maka Anda dapat terbang tinggi mengatasi langit. Katakan amin. Anda akan sampai dan berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan menaikkan yang satu dan menurunkan yang lain, atau saudara mengingat yang satu dan melupakan yang lain. Dua-dua ini harus bekerja sama, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri dan Roh Kudus adalah Allah sendiri. Kita perlu dua-dua ini sebagai satu kekuatan untuk terbang dari jangkauan mata si jahat. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, di pencurahan Roh Kudus kali ini, Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk kembali minta Roh Kudus untuk ada dan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini dalam ayat yang saudara yang terkasih dalam pasal 3. Ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu yang terkasih. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus, saudara yang terkasih. Kalau kita lihat dalam pasal 3 ayat sebelumnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Rangkaian cerita ini, saudara yang kasih, berhubungan dengan pasal 3 ayat sebelumnya, bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, sebelum kejadian kisah para rasul ini, sekali lagi saya katakan, Petrus adalah seorang yang menyangkali Tuhan Yesus. Tapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, ayat yang ketiga dari pasal yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke dalam bait Allah yang memerintah sedekah, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Ayat 6 kita lihat. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Orang lumpuh ini berjalan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak bisa berdoa seperti Petrus. Orang lumpuh secara fisik bisa berjalan. Tapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, orang yang mengalami kelumpuhan rohani bisa berjalan kembali. Katakan amin. Atau jangan sampai orang yang sudah lumpuh dalam kelumpuhan rohani, dia akan tetap lumpuh. Bahkan kita akan memperberat bebannya.
Banyak orang-orang percaya yang mengalami kelumpuhan rohani, dan dia membutuhkan Petrus dan Yohanes di akhir zaman ini. Katakan amin. Petrus, Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus. Jangan lagi menambah beban mereka. Ketika orang sudah lagi tidak datang berjumpa dengan Tuhan, saudara yang terkasih, kita seolah-olah berempati kepadanya. Kenapa Brursus tidak lagi ke gereja? Oh, saya lagi nggak senang sama seseorang. Sama siapa? Sama si A. Oh iya, memang si A itu seperti itu. Kira-kira kita menambah kelumpuhannya atau tidak? Kita akan menambah kelumpuhannya. Tapi ketika kenapa Brursus? Oh, saya nggak suka Brursus. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Brursus sendiri tidak sempurna. Kita akan mengurangi kelumpuhan. Tapi kalau kita datang dan membebani dia, maka saudara yang kasih, dia bukan saja lumpuh, tapi dia akan mengalami kematian rohani. Orang yang sudah mengalami kematian rohani adalah orang yang sudah tidak bisa lagi dibangunkan oleh siapapun. Hanya perlu mujizat Allah untuk Allah membangkitkan dia dari antara orang lain. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Itu kapan? Setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Yang ada padaku demi nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Tuhan membutuhkan orang-orang seperti dia, Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes akhir zaman ini Tuhan sangat butuhkan untuk kembali membangkitkan mereka-mereka yang mengalami kelumpuhan secara rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, di hari perayaan Pentakosta ini, mari kita taruh di dalam hati kita, siapakah mereka-mereka yang sudah lumpuh secara rohani, atau bahkan mereka yang sudah mati di antara mati secara rohani. Tugas kita yaitu membangkitkan kembali demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalan kembali ke rumah Allah, kembali bersekutu dengan Allah. Engkau masih punya kaki, berjalanlah. Jangan sampai Tuhan ambil semuanya daripadamu. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pertanyaan, sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus? Kalau ada yang belum, bertekunlah. Bertekunlah. Sederhana. Tuhan tidak minta apa-apa, Tuhan minta bertekunlah. Bertekunlah. Sehingga ketika dalam pertekunan itu, engkau akan menjadi saksi Tuhan. Dan engkau akan membawa orang-orang lumpuh kita. Yohanes Kisah Rasul pasal 2, 3, 1, 2 dan 3 sangat berhubungan erat. Mengingat hari Pentakosta dan hari kemenangan. Oleh sebab itu kita merayakannya pada pagi hari ini. Apa maksud dari buah-buah yang ada pada kita? Apa yang buah-buah sebenarnya ini buah-buah sederhana. Buah-buah ini saudara yang kasih sudah beberapa tahun ini saudara yang kasih. Buah-buah ini menggambarkan tentang buah-buah yang harus kita hasilkan setelah kita penuh dengan Roh Kudus. Sebuah tanaman yang ditanam di dalam Tuhan, di tangannya Tuhan. Pohon itu harus berbuah. Dan buah pohon itu harus dapat dinikmati, katakan amin. Sebagai orang percaya kita ditanam di dalam tamannya Tuhan. Dan kita diharapkan oleh sang pemilik kebun yaitu Tuhan untuk dapat menghasilkan buah-buah. Dan buah-buah itu harus dapat dinikmati oleh orang lain, katakan amin. Buah-buah itu ada dalam Galatia pasal 5. Kasih sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh yang harus dihasilkan oleh mereka yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Dan buah-buah itu harus dapat dinikmati. Oleh sebab itu sebentar kita akan sama-sama menikmati buah itu. Dalam satu pohon tidak akan semua buahnya manis. Dalam satu pohon, dalam satu sisir pisang, Bapak Ibu yang terkasih, tidak semuanya. Bapak Ibu lihat buah-buah ini segar karena masih terbungkus dan tertutup oleh kulitnya. Tapi seandainya Bapak Ibu buka dan menikmatinya, Bapak Ibu akan menikmati yang pertama rasanya. Mungkin sebelum rasanya Anda buka, Anda akan melihat mungkin buah itu busuk dan lain sebagainya. Di dalam tamannya Tuhan juga demikian. Akan ada orang-orang yang saudara yang terkasih bertumbuh sama-sama dalam satu kebun, sama-sama dalam satu pohon, tapi tidak semua dapat menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Mungkin buah itu akan dibuang, tidak disukai. Ada mungkin buah itu asam. Tapi mari kita menjadi buah-buah yang manis bagi kerajaan surga.
Buah ini menggambarkan hidup kita. Oleh sebab itu sebentar kita akan sama-sama menikmati. Pilihlah buah yang terbaik. Mungkin kulit tidak menjamin buah itu manis. Casing tidak dapat menjamin bahwa orang tersebut baik kelakuan atau tidak. Tapi hati orang akan mencerminkan wajahnya. Kelakuan orang akan dibaca oleh setiap orang. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Oleh sebab itu mari saya mengundang Bapak Ibu yang kekasih untuk mari menunda dengan Roh Kudus. Tetap bertekun dalam pengajaran sekalipun bosan dan boring. Bertekunlah dalam pengajaran Rasul-Rasul. Tetaplah menjadi satu. Tetaplah bersekutu. Tetap hidup dalam pelayanan kasih. Ada pengorbanan di dalamnya. Kalau Roh Kudus menggerakkan Anda untuk berkorban, mari cepat-cepat berkorban. Dan kita akan disukai oleh semua orang. Buah yang kita hasilkan itu akan disukai oleh semua orang. Kalau kita buka buah salak ini nanti saudara kasih kalau buah itu asam, tentunya kita akan menyingkirkannya. Tapi kalau buah salak identik dengan yang ada dalam pikiran kita, buah salak harus manis, anggur harus manis. Jika salak ini nggak manis akan dibuang. Jika anggur ini nggak manis dibuang. Jika pisang ini nggak manis dibuang. Bapak Ibu yang kasih demikian juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita manis di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan dibuang. Kita akan dinikmati oleh Tuhan, kita juga akan dinikmati oleh sesama kita. Katakan amin, mari kita kesini.